Halo guys, balik lagi di channel kami, Puncak Film. Oke, sebelum lanjut, siapkan camilan, tutup pintu rapat-rapat, pakai headset kalian, dan kita masuk ke alur cerita film My Paparotti. Cerita diawali pada seorang guru seni bernama Sajin, yang mana dia tidak sengaja menyenggol mobil anggota gangster di parkiran sekolah. Dia meminta maaf karena memang dia benar-benar tidak sengaja. Namun, anggota gangster itu tidak terima dengan alasan dari Sajin. Maka, mereka melaporkan hal tersebut kepada ketua mereka bernama Jung Ho. Dan sebagai ganti rugi mobilnya yang rusak, Jung Ho kemudian menyita mobil tersebut. Kemudian terlihat saat guru-guru sedang rapat membahas siswa baru yang pindah ke sekolah tersebut. Lalu muncullah Jung Ho di sana dan memperkenalkan diri sebagai siswa baru di sekolah tersebut. Betapa terkejutnya Jung Ho jika orang yang dimarahinya tadi adalah gurunya di kelas yang akan mengajarinya. Saat akan melakukan tes, Jung Ho dengan mudahnya berkata bahwa dia harus pergi karena ada suatu hal lain. Dan guru Jin yang masih marah dengannya berkata jika Jung Ho harus bersikap sopan kepada gurunya yang lain. Lalu, tidak lama kemudian, kepala sekolah tadi datang menghampiri guru Jin dan meyakinkannya untuk mengajari Jun Ho menyanyi. Karena memang Jun Ho ingin sekali menjadi seorang penyanyi. Awalnya guru Jin menolak karena bisa-bisanya kepala sekolah itu memasukkan seorang preman seperti Jun Ho di sekolahnya. Tapi karena kepala sekolah itu takut jika sekolah tersebut akan ditutup, maka mau tidak mau guru Jin pun akhirnya menurutinya. Keesokan harinya, siswa-siswi dihentikan karena ada razia sekolah bagi mereka yang memakai rok pendek dan cat rambut. Setelah itu, datang Jun Ho dengan anak buahnya. Karena para guru tahu bahwa Jun Ho adalah anggota gangster, mereka pun takut menegur Jun Ho dan mempersilahkannya pergi. Sambil mengingatkan untuk memakai seragam sekolah. Sung Hye yang ada di situ hanya tertawa melihat tingkah lucu para gurunya tersebut. Di kelas, guru Jin yang sedang mengajar bernyanyi, terdapat Sung Hye yang sekelas dengan Jun Ho. Sementara itu, Jun Ho heran karena di kelas hanya dia satu-satunya murid yang tidak dipanggil menyanyi oleh guru Jin. Tapi, hal tersebut belum berarti baginya. Saat di dalam kelas, Sung Hye bertanya padanya, dan Jun Ho yang bersifat cuek membuat yang lain terlihat kesal dan ingin menghajarnya. Akan tetapi, mereka malah dibuat ketakutan oleh Jun Ho. Apesnya kejadian tersebut dilihat oleh guru Jin dan langsung memukulnya. Di mana Jun Ho juga akan membalas guru Jin. Tapi, karena banyak murid lain yang melihatnya, dia pun mengurungkan niatnya. Saat makan, guru Jin dihampiri oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu memberi alamat Jun Ho agar guru Jin dapat menjemput Jun Ho berangkat sekolah bersamanya. Hal tersebut tidak lain adalah agar sekolah tetap berjalan dengan lancar tanpa gangguan dari para gangster. Paginya, guru Jin berniat menjemput Jun Ho ke rumahnya. Karena guru Jin masuk begitu saja, dia sempat dikira orang jahat. Padahal dari tampangnya lebih ngeri para gangster di sana, guys. Akhirnya Jun Ho keluar dari kamar dan menemui gurunya. Mereka pun berangkat sekolah bersama, walaupun di sini guru Jin terlihat seperti tukang sopirnya. Sesampainya di sekolah, guru Jin langsung memulai kelas vokalnya. Saat Sung Hye bernyanyi, guru Jin langsung menghentikannya dan menyarankan untuk mencari suami saja. Dan lagi-lagi, hari itu Jun Ho tetap tidak dipanggil untuk bernyanyi. Karena sudah kesal, Jun Ho langsung menghampirinya dan bertanya kenapa dia tidak diberi kesempatan bernyanyi. Dia lalu memanggil guru Jin sebagai orang tua payah dan pengecut. Guru Jin menjawab kalau kepala sekolah yang memintanya. Guru Jin juga berkata jika lebih baik dia memupuk tanaman daripada harus mengajar seorang preman. Saat jam pelajaran berlangsung, Jun Ho membuat guru wanita kesal karena dia keluar masuk kelas saat menerima panggilan. Ternyata panggilan itu memberitahukan jika sedang ada pengganggu di bisnisnya. Tanpa pamit, Jun Ho langsung pergi untuk menghajarnya. Akibat hal itu, dia harus berurusan dengan pihak berwajib sebagai penanggung jawab. Polisi kemudian memanggil gurunya di sekolah, yaitu guru Jin. Setelah hal itu, guru Jin mengatakan jika Jun Ho berhenti sekolah saja.
Ya karena sebagai seorang preman, dia tidak memerlukan sebuah ijazah. Junho membantahnya, dia juga berkata bahwa dia sekolah hanya karena dia suka bernyanyi. Guru Jin tertawa dan menyebut bahwa itu adalah sebuah candaan. Walau marah, Junho tetap meminta Guru Jin agar sekali saja mendengarnya bernyanyi. Sampai di rumah Guru Jin, Junho disambut oleh istri Guru Jin dan anaknya. Saat Junho memilih lagu yang akan dinyanyikannya, Guru Jin tertawa karena menganggap Junho tidak bisa menyanyikannya. Tapi setelah mendengar Junho bernyanyi, Guru Jin langsung keluar ruangan karena iri dengan bakat suara yang dimiliki oleh Junho. Keesokan harinya, Guru Jin dibuat kesal karena kepala sekolah mendaftarkan Junho untuk mengikuti kompetisi bernyanyi. Guru Jin menganggap kalau itu membuang waktu saja karena Junho belum sempurna. Di sisi lain, Sung-hye terus mendekati Junho dengan membawakan makanan untuknya. Malamnya, Guru Jin yang tidak sengaja melihat Junho sedang melatih vokalnya. Tidak lama kemudian, Junho ditelepon oleh seseorang yang ternyata itu adalah bos besar yang memintanya untuk datang. Setelah itu, dia melihat masa lalunya. Dengan membuat masalah besar, tidak datang menemui bos besarnya, diketahui bahwa Junho dulu adalah anak sekolah yang mampu membuat seluruh anggota gangster kewalahan. Maka dari itu, Junho diangkat menjadi salah satu pimpinan gangster di sana. Kembali ke masa sekarang, tibalah hari H di mana dia mengikuti kompetisi menyanyi. Dia merasa sangat senang karena bisa ikut di kejuaraan itu. Tapi pada akhirnya dia kecewa karena harus kalah. Dan sejak saat itu, gurunya mencoba memperbaiki kesalahannya. Junho yang sangat ingin sekali menjadi penyanyi, mulai memperbaiki diri dengan selalu menuruti gurunya itu dan menjadi lebih sopan. Dan yang paling lucu, ternyata selama ini Junho tidak bisa cara membaca nada musik. Sung-hye yang tahu cara membaca nada musik kemudian mengajarinya. Di sisi lain, bos besar ternyata marah karena Junho dianggap melawan karena tidak menemuinya. Bos besar itu memanggil paksa Junho untuk menghajarnya. Karena hal tersebut, luka di perutnya ternyata diketahui oleh gurunya. Melihat bakat besar yang dimiliki oleh Junho, Guru Jin diam-diam menghampiri bos besar agar mau membebaskan Junho. Ternyata, hal tersebut diketahui oleh pria yang dianggap sebagai kakak oleh Junho, yaitu pimpinan bernama Chung-soo. Suatu hari, bos besar menyuruh Chung-soo agar mengambil tempat dari gangster lain. Bos besar itu juga menyuruh Chung-soo agar membawa Junho. Chung-soo kemudian menemui Junho dan memberinya motivasi untuk memiliki tujuan hidup dan terus sekolah. Dia juga memberitahu Junho jika gurunya datang menemui bos besar dengan mempertaruhkan kaki dan kepalanya agar Junho dibebaskan dari keanggotaan. Tapi dia tidak memberitahukan Junho jika nanti malam semua anggota akan bertarung dengan gangster lain. Malamnya, Junho tahu kalau kakaknya sedang bertarung dengan gangster lainnya. Ia segera ke sana dan mendapati kakaknya luka parah karena tusukan. Dia segera membawanya ke rumah sakit, tapi nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Saat itu Junho sangat sedih karena ditinggal satu-satunya orang yang paling berharga di hidupnya. Gurunya kemudian datang untuk menghiburnya. Junho yang sudah putus asa kemudian ingat kata-kata terakhir kakaknya. Dia lalu bertanya ke gurunya, apakah dia bisa hidup dengan layak? Lalu gurunya menjawab bahwa saat pertama kali dia mendengarnya bernyanyi, dia merasa sangat ingin sekali mempunyai suara sepertinya. Gurunya juga meyakinkan dan memberi semangat kepada Junho bahwa dia bisa menjadi tenor kelas dunia. Dan Junho kemudian menangis karena baru kali ini dia mendengar perkataan seperti itu. Setelah itu Junho bertemu bos besar dan memohon agar dia mau membebaskannya. Hal itu membuat bos besar sangatlah marah dan ingin membunuhnya. Junho mengaku bahwa bernyanyi lebih berharga dari nyawanya. Dia berkata bahwa dia tidak akan membenci bosnya jika dia dibunuh saat itu. Tapi dia akan membenci bosnya jika dia dibiarkan hidup dan terus menjadi gangster. Akhirnya bos besar itu luluh dengan perkataan Junho. Dan bos besar itu memberi waktu selama 10 tahun. Jika Junho tidak mendapat apa-apa, maka nyawa Guru Jin sebagai gantinya. Setelah itu, Junho belajar dengan penuh semangat. Junho merasa mendapatkan keluarga baru yang hangat, yaitu keluarga gurunya. Dia kemudian berjanji ke gurunya kalau dia tidak akan memakai pukulannya lagi. Di sisi lain, dia juga semakin dekat dengan Sung-hye yang terus menemaninya waktu belajar.
Suatu hari, Junho diberitahu kepala sekolah waktu tidak sengaja sedang berada di dalam toilet. Kepala sekolah itu memberitahu kalau gurunya pernah juara di kompetisi besar, tapi karirnya harus tamat karena gurunya menderita kanker tenggorokan. Mendengar itu, Junho bertekad akan berjuang keras membalas semua kebaikan gurunya itu. Singkat cerita, kompetisi besar akan segera dilangsungkan. Junho yang ikut serta masih di perjalanan menuju ke tempat kompetisi. Sementara itu, gurunya sudah menunggu di tempat. Tak disangka, anggota gangster kemarin yang membunuh kakaknya datang untuk menghajarnya. Junho berusaha keras untuk tidak melawan dan memukul karena sudah berjanji ke gurunya. Pada akhirnya, Junho berhasil sampai di tempat kompetisi dengan babak belur. Guru Jin marah sambil memberitahu kalau kompetisi sudah berakhir. Junho menjelaskan kalau dia dikeroyok tapi dia tidak membalas dengan kekerasan. Kemudian Junho menangis karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian gurunya meminta tolong kepada para juri untuk memberinya waktu agar mau mendengarkan Junho bernyanyi. Tapi para juri menolak karena penilaian akan segera selesai. Petugas berusaha menyeret Guru Jin untuk keluar. Tiba-tiba saja Junho naik ke atas panggung dan bernyanyi. Melihat hal itu, Guru Jin langsung naik ke panggung dan memainkan pianonya. Sayangnya Junho tidak bisa menjadi juara karena penilaian sudah dilakukan. Tetapi dia sangat lega karena dia bisa berhasil menemui impiannya. Beberapa hari kemudian, gurunya menghubungi kenalannya yang berada di Italia dan sukses menjadi tenor di sana. Guru Jin meminta kepadanya agar Junho bisa sekolah menjadi anak didiknya. Besoknya, Guru Jin menyuruh Junho agar pergi ke Italia. Junho sempat menolak karena dia tidak mau meninggalkan keluarga Jin dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia mau pergi setelah bertemu dengan Sung Hye. Dia mengakui bahwa dia akan menunggu kapanpun Junho akan kembali. Dia juga berkata bahwa saat ini Junho adalah miliknya. Dia merasa senang dan sedih karena harus meninggalkan orang terdekatnya. Sebelum berpisah di bandara, dia memberi penghormatan kepada Guru Jin atas jasa dan pengorbanannya. Lalu 7 tahun kemudian Junho pulang sebagai penyanyi profesional dengan banyak prestasi. Sebelum bernyanyi, Junho menceritakan guru yang sangat berjasa di awal karirnya. Dia mengatakan bahwa 7 tahun lalu ada seorang guru yang membuat keributan dan memohon agar dia bisa bernyanyi di tempat dia berdiri sekarang. Guru itu tak lain adalah Guru Jin. Sebelum acaranya berakhir, Junho menyanyikan lagu favoritnya sekaligus lagu favorit gurunya itu. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu alur cerita film My Pavarotti. Thanks for watching and bye-bye.